Bangsa Indonesia dihadapkan dengan AFTA atau ASEAN Free Trade Area yang dilaksanakan pada tahun 2015. AFTA ini memfasilitasi perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi, politik, teknologi, namun juga terhadap bidang kesehatan. Tenaga kesehatan di kawasan Asia Tenggara menjadi lebih mudah untuk bekerja di luar negeri. Ini merupakan kesempatan sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan di era global ini. Pada kenyataannya, negara kita masih tertinggal di berbagai aspek dalam dunia kesehatan. Keberadaan alat medis di Indonesia masih terbatas. Belum banyak prestasi yang kita raih di ajang internasional. Industri alat kesehatan di Indonesia pun masih tertinggal, dan sistem pelayanan kesehatan yang belum memuaskan. Faktanya, sebanyak 97% alat kesehatan yang beredar di Indonesia berasal dari luar negeri. Indonesia menempati peringkat 92 dalam segi healthcare system atau sistem pelayanan kesehatan. Sementara negara ASEAN lainnya menempati posisi yang lebih tinggi. Untuk mengejar ketertinggalan ini, dibutuhkan biaya yang sangat besar dan mustahil dilakukan dalam waktu singkat. Di sisi lain, persaingan global semakin ketat. Sesegera mungkin Indonesia harus menyiapkan diri. Lantas, apa yang bisa kita lakukan dalam waktu sesingkat ini? Meningkatkan kualitas komunikasi kita. Komunikasi mempunyai peran penting dalam dunia kesehatan. Contohnya saja, 80% dari diagnosa diperoleh dari anamnesa atau penggalian data melalui wawancara langsung. Komunikasi yang baik akan mendorong pasien untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi, lebih patuh terhadap anjuran dari tenaga kesehatan, dan meningkatkan kepercayaan terhadap tenaga kesehatan. Komunikasi ini tidak hanya penting antara tenaga kesehatan dengan pasien, namun juga penting dalam kolaborasi antar tenaga kesehatan. Komunikasi yang baik antar tenaga kesehatan juga akan membuat penanganan kesehatan menjadi lebih efektif. Komunikasi ini harus diterapkan dengan baik oleh tenaga kesehatan menurut ranah kerja masing-masing. Dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien, menegakkan diagnosis, dan menulis resep obat. Dokter gigi menegakkan diagnosis kedokteran gigi, menentukan tindakan kedokteran gigi, dan menulis resep obat. Perawat membantu dokter memberikan pelayanan dan tindakan pengobatan, memberikan asuhan keperawatan, dan membantu pasien dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan. Bidan memberi penyuluhan dan edukasi terkait kesehatan ibu dan anak, mengawasi masa kehamilan, persalinan hingga masa setelah melahirkan, dan memberikan pertolongan persalinan yang normal. Ahli gizi memberikan pelayanan gizi prima, cepat, dan akurat, melakukan intervensi terkait dengan masalah gizi, dan memberikan penyuluhan, konsultasi, dan rujukan gizi. Farmasis melayani pengadaan obat, meracik obat secara tepat, dan memberikan informasi atau konsultasi tentang obat kepada pasien. Komunikasi dan kolaborasi yang baik sangatlah penting demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas. AFTA, Kami nggak takut.